Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan ini alhamdulillah saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Thaharah. Ini adalah kitab Fathul Qorib, di mana kitab ini pada dasarnya adalah kitab yang paling dasar, yang simpel, singkat, tapi sangat memiliki makna yang solid sehingga tidak habis untuk dibicarakan tapi mudah dihafalkan. Bahkan di sebagian pesantren kitab Fathul Qorib ini dijadikan sebagai kitab yang paling mendasar sebagai pondasi dari ilmu fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Thaharah. Ini adalah kitab yang menerangkan tentang hukumnya sesuci, bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun biman ad-dhammi wal jam'i. Lafaz kitab secara bahasa adalah masdar yang memiliki makna kumpul. Wastilahan ismun li jinsi minal ahkami. Sedangkan secara istilahnya orang ahli fikih, kitab itu adalah nama untuk jenis dari beberapa hukum. Amal babu fasmun li nau'in mimma dahala tahta dalikal jinsi. Sedangkan bab itu adalah nama bagi warna yang masuk di bawah jenis tersebut. Sehingga istilah kitab itu lebih umum daripada istilah bab. Karena di dalam kitab ada berbagai macam bab, ada banyak bab. Wa taharatu bi fathi ta'i. Lafaz tahara dengan dibaca fathah ta'nya lugatan an-nadhafatu. Secara arti bahasa itu adalah bersih. Wa amma syar'an, sedangkan secara syariat, fafiha tafasiru katsirah. Di dalam lafaz thahara itu ada banyak penafsiran. Minha, diantaranya qauluhum, pendapatnya ulama, thahara itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Istilah thahara itu adalah suatu perbuatan yang dengannya bisa diperbolehkan sholat. Seperti wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Ammat tuharah, anapun uta'a, sedangkan lafaz tuharah bidhammi dengan dibaca dhamma at-ta'nya, fasmun li baqiyatil ma'i. Maka itu adalah nama yang disebutkan untuk berbagai jenis air. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah, dan ketika air adalah alat yang bisa dibuat bersuci, istatradal musannifu li anwa ilmiyah, maka pengarang kitab ini kemudian menyusun kata-kata untuk menerangkan warna-warnanya air, faqalah. Maka pengarang kitab ini kemudian berkata, al-miyahu, adapun beberapa air allati yajuzu ayyasihu, ialah air yang diperbolehkan atau disahkan at-tathhiru biha untuk dibuat bersuci, sab'umiyahin, itu ada 7 air. Apa saja? Ma'us sama'i, banyu air langit. Ai an-nazilu minha, ialah yang turun dari langit, wa huwa al-mataruh. Air langit ini adalah hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut, ai al-milhu, yang asin. Wa ma'un nahri, dan banyu sungai, al-hulwu, ai al-hulwu, yang tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan banyu sumur. Wa ma'ul aini, dan banyu sumber. Wa ma'ul thalji, dan banyu es, banyu salju, air salju. Wa ma'ul barodi, dan air dingin, atau ada yang memaknai di sini air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ah, dan 7 macam air ini bisa dikumpulkan dalam satu qaulukah, dalam satu ucapanmu, ialah mana zala minas sama'i, semua yang turun dari langit, air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kana, dalam bentuk ia min haslil khalqati, dalam bentuk dia diciptakan, asal penciptaannya, dalam bentuk asal penciptaan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya air yang bisa dibuat bersuci itu ada 7. Ya, yang pertama adalah air langit. Ialah air yang turun dari langit, itu namanya air hujan. Kemudian air laut, ialah yang asin. Kemudian air sungai, ialah yang tawar. Kemudian air sumur,
air yang berada di dalam sumur yang digali oleh manusia. Wa ma'ul aini, dan air sumber, air yang muncul sendiri, nyumber, kayak seperti air terjun atau sumber-sumber air yang bisa ditemukan di mana-mana. Wa ma'us salji, atau air salju, ialah air yang asalnya dari es, yang asalnya dari salju di negara-negara yang memiliki musim dingin. Wa ma'ul barodi, dan air embun, ialah air yang turun di pagi hari itu, embun. Nah, ketujuh-tujuhnya ini bisa dikumpulkan dalam satu ucapan, dalam satu kalimat. Ialah semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dalam bentuk asli tidak berubah. Ini yang ini bisa juga dikatakan sebagai air mutlak atau air yang tidak memiliki qayyid, bisa dikatakan seperti itu. Karena nanti di belakang ada penjelasan tentang air mutlak. Nah, jadi air dalam bentuk aslinya itu semuanya bisa dibuat bersuci. Kemudian selanjutnya, sumal miyahu tangqasimu ala arba'ati aqsamin. Dan kemudian selanjutnya air itu terbagi menjadi 4 bagian. Ahaduha tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang pertama, air itu suci dalam dirinya dan menyucikan kepada lainnya. Ghairu makruhin istimaluhu, dan pemakaiannya tidak dimakruhkan. Bahwa al-ma'ul mutlak itu dinamakan ma'ul mutlak. An qaidin lazimin, dari penyebutan dari qayyid atau penjelasan atau embel-embel yang tetap. Fala yadurrul qaidul manfaq, dan tidak berpengaruh mudorot kalau qayyid itu bisa lepas. Kama il-bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqon, di dalam keberadaan air sumur itu sebagai air mutlak. Jadi begini, air itu kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air suci dan menyucikan, yang tidak makruh dipakai. Ini adalah air mutlak. Apa itu? Ialah air yang tidak memiliki embel-embel yang melekat kepada air itu. Jadi ya disebut air gitu saja. Kalau embel-embel itu tidak melekat seperti air sumur itu kalau dipindahkan ke gelas jadi air gelas. Dipindahkan lagi ke botol aqua, ya disangka air aqua. Dipindahkan ke kamar mandi jadi air jeding. Maka itu bukan qayyid yang tetap. Beda dengan air kopi. Air kopi meskipun diletakkan di jeding tetap air kopi. Diletakkan di botol ya tetap air kopi. Maka itu bukan air mutlak berarti. Ini pengukuran yang paling simpel. Seperti itu caranya. Nah, air yang pertama adalah air mutlak yang bisa dipakai bersuci. Nah, untuk itu dari keterangan yang tadi tentang 7 air yang disebutkan semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam air mutlak. Meskipun terkadang timbul pertanyaan, kalau air laut itu kalau di lautan dinamakan air laut, tapi ketika air laut tadi dipindahkan ke tempat yang lain dan rasanya asin, orang belum tentu menyebut itu air laut. Bisa juga itu air asin. Sehingga qayyid laut tadi itu tidaklah melekat. Beda dengan Sprite atau kopi atau yang semacamnya. Qayyidnya tetap. Oleh karena itu, air seperti air laut yang memang dari bentuk aslinya dia diciptakan tetap bisa suci dan menyucikan. Kemudian yang selanjutnya, pembagian air itu adalah air yang suci dalam dirinya, mutahhirun, dan bisa menyucikan kepada lighairihi, kepada lainnya, tapi makruhun istimaluhu, dimakruhkan pemakaiannya, fil badani, di dalam badan, la fi saubih, tidak di dalam baju. Jadi pembagian yang kedua adalah air yang suci, menyucikan, tapi makruh dipakai di badan, tapi tidak makruh dipakai di baju. Apa itu? Al-ma'ul musyammas, bahwa al-ma'ul musyammas itu adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Ay al-musakhon, yang dipanaskan bita'athri samsi, dengan pengaruh matahari. Fihi. Wa inna ma yukrahu syar'an bikitri harin. Nah, dimakruhkannya air yang dipanaskan dengan sinar matahari itu khusus di negara yang panas. Fi ina'in muntabi'in, di dalam wadah yang terbuat dari logam yang dipalu.
Illa in anaqdaini, kecuali wadah itu wadah emas dan perak, li sifai jauharihima, karena bersihnya inti dari atau logam intinya emas dan perak. Weda barodat zalatil karoha, dan ketika panasnya air yang dipanaskan matahari itu hilang panasnya, hilang juga kemakruhannya. Wahtaron Nawawi, sedangkan Imam Nawawi memilih adamal karoha dengan tidak adanya kemakruhan mutlakon. Wa yukrahu, jadi Imam Nawawi menyatakan tidak ada kemakruhan itu, walaupun air itu dipanaskan dengan sinar matahari tetap tidak makruh. Wa yukrahu aidon, dan dimakruhkan juga syadidus suhunah, air yang sangat panas, wal baruda, dan dingin. Jadi pembagian yang kedua di sini adalah air yang suci, menyucikan, tapi makruh dipakai di badan, tapi tidak makruh dipakai di baju. Nah, itu adalah air yang musammas, dipanaskan dengan sinar matahari. Dan kemakruhan itu hanya khusus di negara yang panas, yang memiliki musim panas, sehingga panasnya air itu betul-betul panas. Dan air itu berada di dalam wadah yang terbuat dari logam yang dipalu atau dibuat dengan cara dipalu, seperti besi, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Kalau wadah itu panas, tidak berada di wadah yang dipalu, ya tidak makruh. Seperti berada di wadah plastik, terus panas karena sinar matahari, walaupun berada di negara yang panas, ya tidak makruh. Kenapa kok dimakruhkan? Di dalam keterangan kitab yang lebih besar itu disebabkan karena air yang dipanaskan dengan sinar matahari di wadah yang terbuat dari besi atau logam itu bisa menimbulkan penyakit belang, penyakit kulit yang tertentu yang menjadi aibun nikah. Nah, kecuali kalau wadah itu terbuat dari emas dan perak, karena wadah emas dan perak itu intinya atau logamnya itu sangat bersih, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Jadi inti dari kemakruhan di sini adalah karena berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, ketika air yang dipanaskan tadi itu sudah dingin kembali, maka hilang pula kemakruhannya. Nah, sedangkan Imam Nawawi memilih tidak makruh sama sekali. Juga dimakruhkan kalau air terlalu panas atau terlalu dingin, karena bisa berpotensi menimbulkan cedera. Terlalu panas melepuh kulitnya, terlalu dingin ya juga bisa merusak ke kulit atau organ lain yang berada di bawah kulit. Wal qismus salis, sedangkan pembagian yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Pembagian yang ketiga dari air itu adalah suci dalam dirinya tapi tidak menyucikan kepada lainnya. Bahwa al-maul musta'mal, ini adalah air musta'mal. Fi rafi hadasin, atau air bekas pakai. Fi rafi hadasin, di dalam menghilangkan hadas aw izalatin najasin, atau menghilangkan najis. Illam yataghayyar, kalau air itu tidak berubah, walam yazid wasnuhu, dan timbangannya tidak bertambah, ba'dan fi solihi, setelah air itu terpisah amakanah, dari apa yang telah terpisah dari barang yang dibasuh, ba'da tibari ma yatasharrabul mangsul minal ma', setelah kita memperhitungkan penyerapan dari barang yang dibasuh itu. Jadi begini, yang dimaksud dengan air mustakmal, jadi pembagian yang ketiga adalah air yang suci menyucikan, air yang suci tapi tidak bisa menyucikan kepada lainnya. Ini adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai di dalam menghilangkan hadas atau menghilangkan najis dengan syarat tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah berpisah dari barang yang dibasuh dengan memperhitungkan perkiraan sesuatu yang yang diserap oleh barang yang dibasuh. Jadi air itu bisa tetap suci ya, tidak najis, kalau air itu tidak berubah. Nah, kalau digunakan menghilangkan hadas, air itu tidak akan najis meskipun berubah. Karena itu hanya hadas. Hadas itu hanyalah sifat yang mencegah sahnya sholat. Beda dengan air itu kalau digunakan menghilangkan najis. Kalau air digunakan menghilangkan najis, kemudian berubah atau bertambah, maka air itu menjadi air najis. Tapi kalau air yang digunakan menyucikan najis itu tidak berubah dan tidak bertambah, maka tidak najis, tetapi hanya menjadi ma'ul mustakmal saja. Nah, yang dimaksud tidak berubah itu adalah salah satu dari tiga sifatnya, rasa, bau, dan warna. Nah, sedangkan bertambah itu harus memperhitungkan dengan perhitungan barang yang dibasuh.
kira-kira serapannya berapa. Jadi kalau kita menyucikan meja, kemudian kita mengalirkan air sekira satu mangkok umpamanya. Setelah air itu ditadai kembali, jadi sudah disiram kemudian jatuh ditadai kembali, ternyata air itu berkurang sedikit, maka itu, dan air tidak berubah sifatnya, maka air itu tetap suci, tetapi tidak menyucikan karena itu mustamal. Tapi kalau sesudah disiram, kemudian disiramkan ke barang yang najis atau meja yang najis, itu kemudian ternyata setelah ditadai kembali banyaknya tetap tidak berkurang, pas tetap segitu, berarti air ini menjadi najis. Kenapa? Karena secara logika ketika dia disiramkan pasti ada yang melekat di dalam benda yang disiram tadi. Sehingga kalau timbangannya tetap, berarti ada tambahan dari barang yang disiram, alias najis itu sendiri berarti tambahannya. Itulah kenapa di sini ada ibarat ba'dan fi sholihi amakana ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'. Dan selanjutnya yang dinamakan air suci tidak menyucikan pada lainnya adalah sesuatu air yang berubah, wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Aida gese yang dimaksud penegasannya adalah wa min hadzal qismil ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Jadi termasuk dari bagian tohirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi adalah air yang berubah dari yang berubah salah satu sifatnya. Sifat yang saya sebutkan tadi ialah warna, rasa, dan bau, salah satunya berubah bima dengan sesuatu, ai bisyai'in dengan sesuatu, kholatahu yang mencampuri kepada air itu. Jadi berubahnya itu karena sesuatu yang bercampur dengan air sehingga tidak bisa dipisahkan. Beda dengan sesuatu hanya kumpul. Ada istilah dalam fikih itu ada mukhalid, ada mujawir. Mukhalid itu sesuatu yang bercampur tidak bisa dipisahkan lagi, seperti benda cair yang bercampur dengan air. Seperti ma'ul wardi, alkohol dan lain sebagainya, kopi itu nggak bisa dipisahkan lagi. Nah, kalau ada juga yang namanya mujawir, dia tidak bercampur tapi hanya kumpul, seperti benda yang atos, yang jamit, benda yang padat. Misalnya kapur masuk ke air, jadi tidak bercampur, kapur tulis tidak bercampur dengan air, dia bisa dipisahkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan perubahan itu ditimbulkan oleh sesuatu yang mencampuri sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Yang sesuatu itu minat tohirat, dari sesuatu yang suci. Perubahan itu banyak, tagayyuran yamna'u itlaqal ismil ma'i alaihi. Jadi perubahan itu banyak sehingga tidak mungkin menyebut air itu tetap sebagai air mutlak. Nah, kalau ada air berubah seperti itu, seperti air dikasih kopi, sehingga tidak mungkin lagi dinamakan air secara mutlak, tetapi berubah menjadi air kopi, fa innahu tahirun ghairu tuhurin. Maka air itu tetap suci, tapi tidak menyucikan lagi. Hisyan kana tagayyur, baik perubahan itu jelas nampak di mata, atau takdirian, atau hanya perkiraan. Seperti ka'anih talato bil ma'ih ma yuwafiquhu fi sifatihi, seperti bercampur dengan air adalah sesuatu yang mencocoki air dalam sifat-sifatnya, kama ilwardi, seperti air mawar, al munqati'ir raihah, yang hilang baunya. Nah, jadi perubahan itu baik secara nyata terlihat seperti air kopi, atau tidak terlihat mata tapi sekiranya itu dikira-kirakan merubah seperti air mawar yang mencampuri air. Yang air mawar itu warnanya tetap sama seperti air. Yang air mawar itu hilang baunya, tetap itu mirip dengan air. Mirip dengan air. Sehingga ketika bercampur, air sepertinya tidak ada perubahan. Tapi diperkirakan seandainya sifat-sifatnya beda, maka itu akan merubah kepada air. Maka air itu tetap dianggap suci tapi tidak menyucikan. Wal ma'ul mustamal, atau bercampur dengan air mustamal tadi. Jadi ini biasanya terjadi bagi orang yang pakai sumur dengan timba. Banyak sering saya menerima pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau orang waktu dia wudhu, setelah membasuh tangan dia menimba ke dalam air sumur dan ada tetesan air dari tangannya itu masuk ke timba. Nah, maka jawaban saya adalah jika air yang jatuh ke timba itu sedikit,
sekiranya air tadi itu beda warna tidak merubah kepada sifat yang ada di timba, ya tidak apa-apa. Wong tercampur sangat sedikit dan tidak bisa merubah seandainya itu beda warna. Tapi jika banyak sekali yang masuk ke timba itu dari wajahnya, dari tangannya setelah berwudu, sehingga sekiranya beda warna bisa merubah, ya maka yang ditimba itu mustakmal. Gampang saja, kira-kirakan saja. Fa'ilam yamna itlaqos milma alaihi. Dan kalau barang yang mencampur itu tidak merubah kepada kemutlakan nama air, biangkana tagayyuruhu bitahiri yasiron, dengan seperti jika perubahannya dengan barang yang suci itu sedikit, au bima yuwafiqul ma'u fi sifatihi wa qaddara mukhalifan, atau dengan sesuatu yang cocok sifat-sifatnya dengan air itu dan sudah diperkirakan seandainya berbeda, walam yughayyirhu, tidak merubah kepada air itu, fala yaslubu tuhuriyatuhu, maka air itu tidak hilang kesuciannya, fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air itu tetap menyucikan. Jadi kalau perubahannya sedikit, maka ya tidak berubah menjadi air mustakmal, tidak berubah menjadi air yang tidak menyucikan, tetap menyucikan kalau perubahannya hanya sedikit. Sekiranya nama airnya tetap tidak hilang. Mutahhirun li ghairihi. Wa taraza bi qouli halatahu. Nah, kemudian pengarang mengecualikan dengan lafadz halatahu dari sesuatu al-mujawiru lahu, yang hanya nanggani, tidak tercampur tapi hanya berkumpul saja. Fa innahu bakin ala tuhuriyatihi, maka air itu tetap suci menyucikan. Walau kana tagayyur kathiron, walaupun perubahannya itu banyak. Jadi sekiranya ada air kemudian dipasangi kapur tulis, maksudnya kapur tulis ya. Kemudian air itu berubah, itu tetap suci menyucikan. Kenapa? Karena kapur tulis tadi itu mujawir, bukan mukhalid. Jadi dia itu kapur tulis itu tetap padat, cuma airnya saja yang terpengaruh. Walaupun perubahannya banyak tetap menyucikan. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalidin, begitu juga tetap suci menyucikan air yang berubah karena tercampurnya sesuatu la yastagnil ma'anhu, yang mana air tidak bisa menghindari dari itu. Seperti katinin, seperti debu, air yang di sungai yang kemudian berubah warna karena tercampur debu waktu hujan, itu memang air tidak bisa menghindari itu. Waktu labin atau ganggang ya, ganggang yang hidup di air memang. Wa ma fi maqarrihi wa mamarihi, dan sesuatu yang ada di tempatnya atau tempat lewatnya. Wal mutaghayyir, dan sesuatu yang berubah bitolil muksih, karena lama didiamkan. Air itu kalau lama didiamkan di kolam atau apa, nanti biasanya dia berubah. Maka fa innahu tuhurun, air itu tetap suci menyucikan. Kemudian selanjutnya wal qismu rabi', pembagian yang nomor 4 adalah ma'un najisin, air najis. Apa itu air najis? Air najis adalah air mutanajis yang terkena najis. Wahwa kismani, itu ada dua macam. Ahaduha, yang pertama adalah alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla. Jadi air itu di dalamnya terdapat najis, baik berubah atau tidak berubah air itu. Wahwa ay wal halu, sedangkan air itu annahu ma'un dunal kullataini, kurang dari 2 kullah air itu. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kullah, maka kalau ada najis di dalamnya, maka air itu najis, baik berubah atau tidak berubah. Wa yustasna min hadal qismi, nanti masalah 2 kullah akan dijelaskan di belakang ya. Wa yustasna min hadal qismi, dan dikecualikan dari pembagian ini al-maitatul lati lada malaha sailun, kalau najis itu terdiri dari bangkai yang tidak berdarah, tidak ada darahnya, bangkai dari jenis yang tidak ada darahnya. Inda qatliha, ketika dia dibunuh, au syaki adwin minhu, atau dibuka anggota badannya kadubab, seperti lalat. Ilam tutrafihing, tapi dengan syarat tidak sengaja dilemparkan ke dalamnya. Walam tughayyirhu, dan tidak berubah. Jadi kalau berubah karena bangkai lalat tetap najis, tapi kalau hanya lalat masuk kemudian mati di dalam dan air tidak berubah, tetap suci. Tetap suci. Wakada an-najasatul lati la yudrikuhu tarfu, begitu juga najis yang tidak kelihatan mata karena terlalu kecil. Fakullun minhuma la yunjisul ma'ah, maka setiap dari
bangkai yang tidak berdarah dan najis yang tidak kelihatan mata, la yunjisul ma'a, tidak bisa menajiskan kepada air. Wa istasna aidon, dan dikecualikan juga suwarun madhkurah, beberapa contoh yang disebutkan fil mabsuthah di dalam kitab yang luas keterangannya. Ada berbagai macam contoh termasuk najis yang dimaafkan di dalam kitab yang luas keterangannya. Silakan nanti dibaca kalau ada kesempatan. Wa asyarah, dan kemusonib wa asyarah lil qismi tsani minal qismi rabi' bi qaulihi, dan juga kemusonib kemudian menjelaskan jenis kedua dari jenis yang keempat dari jenis air najis. Ini ada dua jenis. Au kana kathiron kullataini, au kana kathiron kullataini, atau adanya air itu banyak melebihi 2 kullah fa aktsarah. Kullataini 2 kullah fa aktsarah atau lebih. Fatagayyarah, maka berubah. Yasiron au kathirun, baik perubahannya sedikit atau banyak. Nah, jadi air itu jika terkena najis, kalau air sedikit berubah atau tidak tetap najis. Kecuali kalau terkena najis yang dimaafkan seperti yang keterangan tadi. Tapi kalau air itu banyak melebihi dari 2 kullah, air itu tidak bisa najis kecuali berubah karena barang najis, baik perubahan sedikit atau banyak. 2 kullah itu berapa? Wal kullatani khamsami'ati ratlin. 2 kullah itu adalah 500 kati bil Baghdadi, dengan ukuran Baghdadi takriban kira-kira. Fil ashah, menurut kaul ashah. Fihima, di dalam 2 kullah ini. Waratul Baghdadi indan Nawawi, sedangkan kati Baghdad itu menurut pendapat Imam Nawawi adalah mi'atun wa samaniyatu wa ishruna dirhaman, adalah 128 dirham, wa arbatu asbu'in, dan 7/4 dirham. Ini kalau diukur menurut penjelasan guru-guru kita, kalau diukur kepada liter ini sekitar 270 liter. Kalau diukur dengan wadah, kalau kotak itu luas, harus panjang 1 dirok, lebar 1 dirok, dalam 1 dirok. 1 dirok manusia itu kan ukuran tangan, 1 dirok tangan sampai siku, 1 dirok. Kalau bundar, kalau wadah itu bundar, maka tinggi 2 dirok, kemudian diameter 1 dirok. Itu bisa memuat air 2 kullah. Kalau ukuran liternya 270, kira-kira 270 liter. Watarakal musannif, dan di bagian terakhir musannif kemudian tidak menjelaskan. Musannif pengarang kitab Takrib. Tapi musannifnya pengarang kitab Fathul Qorib menjelaskan watarakal musannif isman khamisan. Ada pembagian air yang kelima sebenarnya, bahwa al-ma'ul mutahhir ialah air yang menyucikan tapi al-haram, haram dipakai. Kal wudu, dengan wudu bil ma'il maksubin, dengan air yang digasap, au musbilin lisyurbi, atau air yang disediakan untuk diminum. Jadi ada juga pembagian yang kelima, ialah air yang haram. Apa itu? Ialah air yang suci, menyucikan, tapi haram dipakai. Seperti berwudu dengan air yang digasap atau air curian, atau air yang disediakan untuk minum oleh masyarakat umum, ya. Tapi kalau air kita sendiri, walaupun itu terdiri dari air air mineral seperti aqua, Cleo, mau wudu dengan itu pun boleh, tidak masalah, karena air itu air kita sendiri. Tapi kalau air itu air yang oleh masyarakat disediakan untuk diminum, air yang umum gitu, maka tidak boleh pemakaiannya untuk yang lain, karena itu namanya ghasab nanti. Sekian masalah bab air, semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ingin belajar fikih langsung dari kitab kuningnya, dan semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang diridhoinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.